Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang analisis produk. Analisis produk terdiri dari tiga. Yang pertama itu ada jenis nama produk dan karakteristik produk. Kami mengambil jenis produk yaitu kebab. Kebab adalah salah satu nama makanan khas dari Timur Tengah sana, yang terdiri dari tertula, yang di dalamnya terdapat daging sapi panggang, daun lauche, timun Jepang, bombay, tomat, saus, dan sambal. Kemudian kebab tersebut digoreng dengan mentega, lalu diaplikasikan di Indonesia sendiri, diaplikasikan dengan bahan baku yang sama, rasa yang sama, dan tidak berbeda dengan aslinya. Untuk pengelolaan daging dengan ukuran yang sangat besar, daging tersebut diasap lalu dipotong tipis-tipis. Dengan begitu aroma dari daging khas keluar dengan nikmat. Sedangkan untuk bumbu dan saus dibuat sedikit manis yang disesuaikan dengan lidah asli orang Indonesia. Yang kedua itu ada keunggulan produk. Keunggulan produk ini sendiri ada keunikan dari produk itu. Keunikan dari produk itu, kebab ini memiliki beberapa kelebihan yang dimiliki, di mana usaha kebab ini sangat mudah dalam pemasarannya. Makanan dari Turki ini sekarang masih begitu diminati oleh masyarakat, sehingga kualitas kebab akan laris manis di pasaran, menjadikan pasarnya dipasarkan tuh sangat gampang. Rasanya tidak sulit untuk menawarkan produk ini, kebab ini, di mana banyak penggemar makanan tersebut. Analisis pasar, profil konsumen. Hidangan yang satu ini sangat disukai oleh masyarakat Indonesia dengan menambah beragam rasa yang memiliki ciri khas rasa Indonesia. Kebab ini di Indonesia memang mudah sekali ditemukan, baik di kios-kios, di pinggir jalan, maupun di pusat perbelanjaan. Namun Anda pun juga bisa membuat kebab sendiri di rumah untuk disantap bersama keluarga, karena di artikel ini kami sudah merangkum beberapa bahan dan resep kebab. Kita lihat dari potensi dan segmentasi konsumen. Tentu saja sesuai dengan tema jajanan sore, kebab Turki menggunakan bahan kambing. Namun di Indonesia, bahan kebab dibuat dengan menggunakan daging sapi atau ayam yang dibalut oleh roti tortilla berwarna putih atau hitam, dan ditambah dengan sayur-mayur seperti selada, tomat, saus, sambal, ataupun keju. Jajanan ini merupakan diverifikasi produk dari produk jenis burger, namun memiliki nilai lebih dari segi rasa. Siapapun dapat mengonsumsi jajanan ini karena aman dan ramah di kantong, apalagi dibuat nongkrong bersama teman-teman maupun keluarga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pesaing, peluang pasar, dan media promosi yang digunakan. Dalam suatu usaha pasti ada yang namanya pesaing, namun kita harus tetap yakin dan tawakal, karena dengan adanya pesaing itu dapat memotivasi diri kita agar membuat inovasi-inovasi yang lebih menarik agar kita dapat bersaing dengan baik dengan mereka. Hal-hal yang harus diperhatikan agar dapat bersaing dengan baik yaitu mengutamakan kualitas produk yang kita jual, kedua, meyakinkan konsumen terhadap produk yang kita jual, dan melakukan pelayanan yang ramah agar memberikan kesan nyaman terhadap konsumen. Peluang dalam pemasaran usaha kebab itu sangat banyak karena peminatnya mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Cuaca panas dan dingin pun kebab tetap banyak digemari. Nah, dengan lokasi yang strategis dapat membuat kebab mudah terjual dan lebih banyak dikenal oleh masyarakat.
lanjut ke bagian media promosi yang digunakan dalam usaha ini. Yang pastinya kita menggunakan media sosial untuk promosi, yaitu Instagram, Facebook, dan WA. Nah, dengan media sosial tersebut dapat membawa pelanggan yang cukup banyak, karena di zaman sekarang banyak orang mencari kuliner atau informasi-informasi baru itu melewati sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Den Aswari Nasution. Saya akan menjelaskan di bagian strategi dan target pemasaran. Dalam strategi pemasaran memiliki dua tahapan. Yang pertama, tahapan perencanaan dan tahapan analisis. Di tahapan pertama yaitu tahapan perencanaan. Dalam tahapan perencanaan ini memiliki langkah-langkah. Yang pertama itu mengembangkan usaha dengan cara mengidentifikasi. Kedua, menentukan objek yang akan dipromosikan. Terus yang ketiga, menjual produk secara online, menjual produk ke sekolah-sekolah dan kampus. Tahapan yang kedua, tahapan analisis. Dalam strategi pemasaran memiliki yang namanya analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Dalam UMKM kebab Turki memiliki kekuatan. Yang pertama, cita rasa yang khas. Yang kedua, tempat penjualan yang fleksibel. Yang ketiga, mutu dan kebersihan yang terjamin. Terus yang keempat, pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Dalam UMKM kebab Turki memiliki kelemahan. Yang pertama, kurangnya modal awal untuk menjalankan usaha. Yang kedua, adanya inflasi. Yang ketiga, produk dengan jangka kadaluarsa yang sangat pendek. Yang ketiga, opportunity atau peluang dan kesempatan. Dalam UMKM kebab Turki memiliki peluang. Yang pertama, mitra atau pelanggan. Yang kedua, pasar yang baru yang memiliki konsumen dan minat yang berbeda. Dalam UMKM kebab Turki, kami memiliki target sebagai pemasaran kami. Yang pertama, kalangan muda mudi atau anak sekolahan. Yang kedua, anak kuliahan. Yang ketiga, para pekerja atau para waktu. Yang keempat, umum. Yang kelima, pelancong. Yang keenam, semua kalangan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nurul Falwailatul Jannah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan selanjutnya, yaitu adalah analisis produksi. Nah, di analisis produksi ini saya akan membahas 4 sub. Yang pertama yaitu bahan baku dan penggunaannya. Yang kedua adalah pasokan bahan baku. Yang ketiga adalah proses pembuatan. Dan yang keempat adalah jumlah produk yang dihasilkan. Nah, baiklah, untuk sub yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bahan baku dan penggunaannya. Nah, untuk usaha pembuatan kebab Turki di sini adapun bahan-bahan baku adalah daging dan tortilla atau disebut dengan kulit kebab atau roti kebab. Nah, di samping dari bahan baku tersebut adapun bahan pendukungnya atau isiannya, yaitu adalah bawang bombay, kemudian ada tomat, kemudian ada timun, selada, saus, dan mayones. Nah, jadi tidak hanya bahan baku dan bahan pendukungnya saja yang kita butuhkan, namun juga kita membutuhkan bahan-bahan lainnya untuk peralatan-peralatan memasaknya. Nah, yang pertama yang kita butuhkan adalah kompor, yang kedua adalah gas, yang ketiga adalah spatula, yang keempat adalah loyang, yang kelima adalah karton pembungkus, kertas minyak, kemudian ada alat panggang daging, dan rak sayuran. Nah, baiklah, untuk perencanaan dari pembuatan produksi kebab Turki kami ini, kami akan memberikan jangka, yaitu 1 minggunya adalah 300 kebab yang akan kami buat. Nah, membahas mengenai pembahasan yang kedua, yaitu adalah pasokan bahan baku. Nah, tadi saya sudah menyebutkan mengenai bahan baku untuk pembuatan dari kebab Turki tersebut. Nah, menurut kami dalam memasok atau mencari bahan baku tersebut terbilang tidak sulit, karena kita bisa menemukan dimanapun kita cari. Bisa kita menemukan di pasar atau di supermarket. Nah, kita bisa mendapatkan alat-alatnya beserta bahan-bahan bakunya tersebut. Nah, kemudian ada pembahasan yang ketiga, yaitu adalah proses produksi.
Nah, untuk proses produksi, marilah kita sama-sama menyimak video yang ada di samping. Nah, di atas tadi sudah saya sebutkan bahwa jumlah produk yang direncanakan adalah 300 bungkus per minggunya. Artinya, apabila kita memproduksi selama 1 bulan, yaitu 4 minggu, maka kita dapat mencari yaitu 300 dikali dengan 4 minggu, kita akan mendapatkan hasil 1.200 bungkus per bulannya. Nah, apabila kita memproduksi selama 1 tahun, artinya yaitu 12 bulan, maka kita akan mencari yaitu 1.200 dikali dengan 12 bulan, dapatnya sama dengan 14.400 bungkus per tahunnya. Nah, itu per tahunnya. Apabila kita mengalikan, kita memproduksi selama 3 tahun, maka 14.400 dikali dengan 3 tahun, yaitu adalah 43.200.
Yang keenam, analisis sumber daya manusia. A. Pemanfaatan sumber daya manusia. Pekerja bisa diambil dari kalangan pelajar atau mahasiswa perantauan yang membutuhkan uang lebih, dan juga bisa diambil dari kerabat atau teman dekat dan juga istri. B. Kualifikasi sumber daya manusia. Yang pertama, pekerja harus memiliki tingkat kejujuran yang tinggi dan dapat mengikat hati pelanggan dengan cara sendiri. Yang kedua, rajin dan pantang menyerah, dan yang ketiga, dapat menjaga amanah dan sikatan. B. Uraian tugas. Yang pertama, memanggang daging dan tortilla. Yang kedua, melayani konsumen, dan yang ketiga, membuat laporan